Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh belajar kebenaran firman-Mu lewat Renungan Manarema. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah tema tentang gesekan. Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak Ibu saudara sekalian, satu hari seseorang bercerita, suatu kali ketika sedang berjalan bersama keluarga, langkah saya terhenti di tempat penjualan batu-batu giok. Jika tidak diberitahu, saya tidak akan tahu kalau batu tersebut hanya tiruan, bukan asli karena warnanya sangat menarik dan mempesona. Dari pembicaraan kedua orang tersebut, saya menjadi tahu cara mudah untuk membedakan giok yang asli dan bukan hanya satu, yaitu dengan menggesekkannya yang asli dan tiruan. Batu yang asli tidak akan meninggalkan goresan apapun ketika digesekkan dan tetap kelihatan mengkilat dan bersinar. Hidup orang percaya juga sering mengalami gesekan. Tulisan Salomo dalam kitab Amsal berkata bahwa besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Pengertiannya sederhana, besi ya harus ditajamkan dengan besi. Contohnya ketika kita ingin membuat pisau, alat pemukulnya tentu adalah palu yang terbuat dari besi. Dan selanjutnya orang menajamkan sesamanya. Kata kerja menajamkan hanya dipakai 6 kali di dalam Alkitab. 2 kali di ayat ini dan 4 kali di ayat lain. Habakuk 1 ayat 8 disebut dengan lebih ganas. Yehezkiel 21 ayat 9, 10 sampai 11 diterjemahkan mengasah. Prosesnya tentu tidak mudah dan menyakitkan karena biasanya justru orang-orang terdekat kita yang dipakai oleh Allah untuk menajamkan diri kita menjadi dewasa secara rohani. Bukankah seharusnya orang Kristen sejati adalah orang yang mampu menyikapi gesekan-gesekan yang terjadi dengan baik dan bijak tanpa melukai orang lain maupun diri kita sendiri karena terus menyimpan amarah dan dendam. Seperti Bapa yang pengampun, kita pun harus menjadi seperti Dia. Nasihat Paulus kepada jemaat Kolose dalam Kolose 3 ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam hidup ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan izinkan orang-orang di sekitar kita bukan hanya orang-orang yang mendukung kita, tapi juga orang-orang yang dipakai untuk mengasah karakter kita. Kita butuh palu untuk menghancurkan kesombongan kita. Kita butuh kikir untuk memperhalus hidup kita. Kita butuh api untuk membakar sifat-sifat kedagingan kita. Dan kepada orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengasah karakter kita, kita jangan benci atau marah, apalagi sampai kepahitan. Nasihat dalam Markus 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Itu sebabnya jangan simpan kesalahan orang. Jangan marah terhadap orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengasah karakter kita, membawa kita menjadi dewasa secara rohani. Karena sekali lagi
Tidak pernah ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya dan sebagai milik kesayangan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami sadar bahwa Tuhan belum selesai memproses kehidupan kami dengan cara memakai orang-orang yang mungkin melukai, menyakitkan kami untuk mendewasakan kami dan mengasah karakter kami sampai karakter Kristus muncul dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dan berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Roh Kudus penolong itu memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati apapun yang akan kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya ada tangan Tuhan yang memberkati dan membuatnya jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.